Anak-anakku, Atuk Mami mau bercerita. Siapa yang mau mendengarkan cerita Atuk Mami? Ayo duduk yang manis ya. Hari ini Atuk Mami hendak bercerita tentang Cik Menti. Di suatu tempat tinggallah sekelompok keluarga tikus. Ada tikus yang rajin kali bekerja dan ada juga keluarga tikus yang tidak rajin. Nah, keluarga tikus yang rajin setiap hari mereka pergi ke sawah untuk mengumpulkan padi lalu menyimpannya di lumbung padi. Sedangkan keluarga tikus yang tidak rajin, dia tidak pergi ke sawah untuk mengumpulkan padi hasil panen padi. Pada suatu hari di musim kemarau, keluarga tikus yang tidak rajin tadi tidak memiliki makanan lagi. Anak tikus berkata, "Mak, hari ini Mak masak apa?" Kemudian maknya pun menjawab, "Apa engkau bilang? Apa yang akan Mak masak? Kita tak punya bahan makanan yang akan kita masak lagi." Kemudian anak tikus berkata, "Tapi awak lapar kali, Mak." Lalu maknya pun menjawab, "Kalau begitu, sekarang pergilah engkau ke rumah makcik sebelah tuh. Pinjam dulu berasnya segantang, biar Mak masakkan nanti." Kemudian si anak tikus berkata, "Oh, gitu ya, Mak? Yalah, Mak. Sekarang awak pergi ke rumah makcik tuh ya." Lalu si anak tikus pun bergegas berjalan ke rumah si makcik dan berkata, "Makcik." "Siapa?" jawab makcik dari dalam rumah. "Awak, makcik," kata si anak tikus tadi. Makcik pun membuka pintu rumahnya. "Ada apa?" kata makcik. Anak tikus berkata lagi, "Makcik, kata Mak minta segantang beras makcik. Mak mau masak, awak mau makan." Mendengar ucapan si anak tikus tadi, si makcik pun terkejut. Lalu ia berkata, "Apa engkau bilang? Makmu mau minta beras? Manalah pula bisa seperti itu? Tak ada rupanya beras di rumah Telen." Lalu si anak tikus menjawab, "Entahlah makcik, maknya yang tahu tuh, awak tak tahu makcik." "Jadi makcik, mana berasnya?" Dan makcik pun menjawab, "Ah, tak kubagi hari ini. Kau sampaikan pada makmu ya." Dengan sedih, si anak tikus tadi pulang ke rumah dan mengadu pada maknya. Mak, tak dikasih makcik tuh Mak berasnya. Gimana ini Mak? Awak lapar kali Mak," kata si anak tikus sambil merengek. Maknya terdiam dengan wajah iba melihat si anaknya yang kelaparan. Akhirnya Mak berkata kepada anaknya, "Nak, sinilah dulu Nak. Engkau tadi berkata apa sama makcik? Coba ceritakan ke emak ya," kata si emak tikus tadi sambil membujuk anaknya. Akhirnya si anak tikus tadi cerita kepada emaknya tentang kejadian di rumah makcik tadi secara rinci. Emak tikus pun termanggu-manggu mendengar perkataan dan cerita si anak tikus tadi. Lalu emak berkata, "Pantaslah makcik engkau tadi tidak memberikan kita beras, karena engkau berkatanya tidak santun tadi. Nah, sekarang engkau baliklah ke rumah makcik tadi dan bersikaplah santun ya Nak ya. Pasti makcik tadi mau memberikan pinjaman beras kepada kita Nak."
karena makcik itu sebenarnya sangat baik hati dan suka menolong. Mak sadar selama ini mak tidak serajin makcik tuh. Makanya kita sampai tak punya simpanan bahan makanan lagi. Mak tikus pun mengajari anaknya untuk menyapa makcik sambil bersenandung. Nanti setelah tiba di rumah makcik tuh, engkau berkata, "Cik Menti, yang baik hati, duduk atas peti, goyang-goyang kaki, baru tumbuh gigi yang baik hati, pinjamlah kami beras segantang." Lalu si anak tikus pun balik ke rumah makcik dan melakukan apa yang diajarkan emaknya tadi. "Cik Menti, yang baik hati, duduk atas peti, goyang-goyang kaki, baru tumbuh gigi, yang baik hati, pinjamlah kami beras segantang." Mendengar tutur sapa si anak tikus yang sangat santun, si makcik pun terperanjat dan merasa tersanjung. Lalu makcik pun berucap, "Duhai anak yang cantik, mari masuk ke dalam rumah," kata makcik sambil menghampiri si anak tikus. Dan berujar kembali makciknya, "Kata makmu, ndak pinjam beras segantang, nak?" Si anak tikus menjawab, "Tak banyaklah makcik, kata mak, cukup 1 gantang saja." Karena senangnya makcik dipuji oleh si anak tikus, akhirnya makcik pun memberikan 2 gantang kepada si anak tikus tadi. Lalu ia berujar kembali, "Kirim salam ya sama makmu. Pesan makcik besok petani akan panen. Minta makmu mengumpulkan padi-padi yang berjatuhan dan menyimpannya di lumbung." "Iyalah makcik, terima kasih banyak ya makcik. Pesan makcik nanti awak bilangkan ke emak," kata si anak tikus tadi dengan riangnya. Lalu si anak tikus pun pulang dengan membawa 2 beras gantang dan berpikir, benar juga kata makcik itu ya, kita harus rajin supaya tak kelaparan dan bisa menjalani hidup terus. Sesampainya di rumah, si anak tikus menemui emaknya, lalu menyampaikan salam dan pesan dari makcik itu. Si emak tikus berkata, "Benar juga kata makcik itu. Malu juga kita kalau setiap saat meminjam beras di saat kemarau." Akhirnya sejak saat itu si emak tikus rajin bekerja dan juga menabung sebagian bahan makanan agar mereka dapat makan setiap saat dan keluarganya pun tidak akan kelaparan lagi. Nah, anak-anak, pesan yang kita dapat dari cerita di atas, kita itu harus rajin dan bekerja keras. Kemudian selalu bersikap sopan, santun, serta ramah kepada siapapun. Kalau kita selalu berkata dan berperilaku baik, insya Allah hati orang akan senang dan akan bahagia